Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita cintai. Salawat beriringan salam kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Ustaz dan kami muliakan jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ustaz yang mengisi kajian kita pada kali kesempatan ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Anwis Muhammad Iqbal Irham MA. Untuk mendapatkan berkah daripada kajian kita ini, marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول السيد السند العظيم ذي القلب الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ridha yang dimuliakan Allah, pengurus BKM yang sama-sama kita hormati. Terima kasih pada protokol, pada Ustaz Anwar Saleh yang sudah mengizinkan saya untuk hadir kembali ke tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang hadis Nabi Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahrul Ummati. Dalam hadis ini ada dua hal yang digandengkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digandengkan oleh Nabi? Kalau kita cerita gandeng mungkin bahasa Medannya apa ya? Kalau bahasa umumnya membersamai, menggandengkan, menggabungkan. Tadinya dia terpisah, tapi karena digandengkan dia kemudian menjadi satu. Ada dua hal yang digabungkan, digandengkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang digandengkan Nabi itu adalah 3 bulan yang berdekatan. Bulan apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu artinya bahwa jika ada seseorang yang ingin melakukan ibadah terbaik pada bulan Ramadan,
dia tidak akan mendapatkan ibadah terbaik itu kecuali kalau dia memulainya dari Rajab, menyambutnya dengan Sya'ban, lalu menuntaskannya pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang hanya beribadah bulan Ramadan saja, maka boleh jadi ibadahnya itu adalah ibadah yang tidak sempurna. Bukan karena Ramadan itu tidak mulia, tidak agung, bukan. Tapi karena memang apa yang digandengkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya kita juga harus menggandengkannya, menyatukannya, menggabungkannya. Kita sudah cerita pada pertemuan yang lalu tentang Rajab. Meskipun nanti kita ulangi sedikit, tapi kita ingin menjelaskan bagaimana Sya'ban agar terjadi ketersambungan di antara ketiganya. Itu yang pertama, yang digandengkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulannya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang kedua, saya mau tanya, yang digandengkan oleh Nabi dalam hadis itu apa? Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Yang pertama yang digandengkan itu bulannya. Yang kedua yang digandengkan apa? Dalam hadis itu yang pertama Allah, yang kedua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang ketiga umatku kata Nabi. Jadi Nabi menggandengkan ketiga hal ini untuk menunjukkan betapa dekatnya ini, yang tiga-tiga ini. Kalau ditanya yang disebut dengan umat Nabi Muhammad siapa? Kita. Jawaban yang paling mudah adalah insya Allah. Ya, itu kan jawaban yang paling mudah. Kira-kira yang mengaku umat Nabi Muhammad itu betul-betul diakui atau belum? Mungkin pada pertemuan yang lalu kita mengatakan begini, apa hubungan antara umat kita ini, yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan Muhammad Rasulullah? Kan begitu, penggandengannya kan begitu ya kan? Pertanyaannya, apa hubungan antara kita dengan Allah? Apa yang membuat terjadinya hubungan antara kita dengan Allah? Yang kedua, apa yang membuat terjadinya hubungan kita dengan Muhammad Rasulullah? Karena sudah digandengkan, tentu ada yang menggandengkan itu ada. Kalau tak ada alat yang menggandengkannya, tak ada alat yang menyambungkannya, dia tersambung apa? Enggak. Maka diperlukan itu. Seperti yang pernah kita tahu, Bapak dan Ibu, seseorang itu terhubung kepada Allah dalam sholatnya.
Sehingga Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu kan artinya naik. Kalau dalam bahasa kita naik itu ke langit. Naik itu harus ke atas apa tidak? Harus ke atas naik. Kalau naik tahta itu ke atas. Kalau naik pangkat itu ke atas. Yang mana atas, yang mana yang bawah? Kalau naik kedudukan itu ke atas. Naik itu ada zahir, ada batin. Ada naik yang kelihatan pindahnya dari bawah ke atas, itu zahir. Tapi ada naik yang tidak diketahui karena memang tidak tahu yang mana bawah, yang mana yang atas. Itulah naik secara batin. Seseorang itu naik kemuliaannya. Tahu nggak kita dia naik kemana? Nampak nggak perbedaan antara yang tidak mulia dengan yang mulia? Itu berarti itu bukan naik secara zahir, tapi naik secara batin.